Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ini Ramadan udah masuk ke hari ke-7 ya besok ya. Sekarang ke-6. Eh, Alhamdulillah apa yang saya perjuangkan hak saya untuk meminta barang-barang saya dari mantan istri saya, alhamdulillah udah separuh udah dijawab dengan itikat baiknya. Kemarin kebetulan di depan gerbang rumah mantan istri saya untuk diberikan beberapa barang yang emang ada di isi somasi saya itu. Nah, diantaranya adalah salah satunya Vespa bekas yang dibilang ini kebenaran Vespa peninggalan dari tahun 61 ya, dan ini Vespa resmi, ada suratnya juga, dan ini yang dibilang barang bekas. Tapi saya tahu lah orang yang main Vespa pasti ngerti nilainya Vespa ini berapa gitu. Makanya kalau sekalipun punya uang pun nggak akan mau dijual mungkin barang ini gitu. Nah, kedua beberapa kayak surat tanah yang mungkin nanti kita lihat apa aja sih surat tanah isinya. Nah, ini sebagian. Oke. Nah, ini alhamdulillah ya dari perjuangan dari tim kuasa hukum kita untuk perjuangkan hak saya, karena emang ini bukan barangnya dari mantan istri saya. Ini semuanya udah lengkap. Ya, buku tanah semuanya. Ini apa aja bang? Selain sertifikat gitu kan? Iya, surat kematian semuanya lengkap lah pokoknya ini. Ya, dari notaris juga semua. Artinya ini memang Ini punya cukup punya nilai karena lumayan besar nilai tanahnya. Gitu. Nah, itu terus kedua ada beberapa STNK. Surat STNK, surat-surat berkendaraan bermotor ya. Kalau nggak salah termasuk dompet sih ya. Dompet saya juga ada. Ini dompetnya udah kembali nih. Nah, ada foto wali juga. Walaupun dompetnya lecek ya, mudah-mudahan isinya nggak lecek nantinya setelah ini. Ya. Jadi alhamdulillah. Ini dompet KTP, ada KTP-nya. Ini dompet ada nilai historinya gitu? Ya, ada karena ya saya sebenarnya dompet biasanya lebih sering pakai tas pinggang, cuma karena ini yang paling berharga kemarin KTP, ada NPWP kan semuanya juga dipegang gitu kan. Nah, ini SNK sih, ada beberapa SNK yang emang sudah dikembalikan. Mana ya? Sorry, lupa dulu. Di mana lagi? Nah, kecere, udah resmi aja. Taruh sini SNK. Kali bang. Di dompet kali ya? Oh, sorry. Ini dia. Oh, ini. Yap. Nah, ini SNK. Ini surat motor apa aja nih bang? Ini King, masih atas nama Dika Bayangkara nih. King, ini Ninja 2,5. Nah, satu lagi Ninja ini motor drag saya juga nggak salah. Tapi motor ada di sini? Ada motor di bengkel. Ya, Stephen ini. Nah, ada satu lagi BPKB CBR 250 juga. Masih belum dikembalikan karena itu ada SNK sama BPKB jadi satu. Nah, motornya kebetulan ada di bengkel juga itu. Nah, sama satu mungkin kunci motornya customer tuh CBR 1000. Ya, banyak sih beberapa yang mungkin mudah-mudahan habis lebaran lah ya semuanya bisa dikembalikan sesuai dengan hak saya kan, karena sebenarnya itu juga banyak beberapa punya barang-barang toko untuk yang waktu bengkel masih buka kan dititip untuk konsinyasi ya, kayak jaket-jaket yang baru itu semua. Terus ada master kaliper rem Brembo juga itu punya customer yang emang kita mesti selesaiin, sama barang-barang buat saya kerja sebenarnya itu aja sih.
bisa diceritain Bang, mungkin pasca kemarin akhirnya alhamdulillah berhasil perjuangan Bang Cemong dan tim untuk bisa mengambil hak yang jadi apa yang tercantum dalam somasi Bang Cemong dan kuasa hukum, seperti apa sih artinya ya ini udah sesuai ekspektasi Bang Cemong atau belum sejauh ini? Apa ya, alhamdulillah ya, yang pasti niat baik saya untuk meminta hak saya gitu kan udah mulai ada dikabulkan gitu kan, beberapa yang akhirnya ya kemarin emang belum semua sih hak-hak saya yang emang masih ada di rumah Roro ya kebenaran. Cuma kemarin kita didampingi kuasa hukum saya sendiri, terus dia juga cuman kemarin untuk menyerahkan satu unit Vespa tahun 61 PNB. Nah kebenaran emang ini barang langka juga kan, itu barang antik. Sama beberapa surat tanah, dokumen kepemilikan keluarga besar, sama STNK, ada 3 STNK. Cuma emang banyak beberapa yang belum diserahkan ke kita. Kemarin udah diberikan serah terima juga dari pihak Roro sih semuanya. Itu. Ini kalau bisa dibilang artinya mereka pihak sana sendiri sempat menyebut bahwa motor Vespa ini bisa dibilang nggak punya nilai gitu, motor Bekas. apa segala macam. Nah ini sampai akhirnya Bang Cemong kekeh untuk bisa mengambil motor Vespa ini lantaran apa nih Bang? Karena memang yang tadi punya nilai itu atau seperti apa maksudnya? Biar kurang kedengeran di kompon. Ya, oke. Kalau dibilang saya sih, buat saya nggak ada masalah. Apapun yang bekas kan tinggal gimana orang itu punya hobinya atau enggak gitu. Tapi kalau Vespa orang semua tahu lah. Apalagi nilai Vespa ini kan punya nilai sejarah yang emang ini barang langka gitu kan, antik, dan saya punya kenangan di motor ini juga gitu kan. Jadi motor ini kan emang masalahnya surat juga resmi gitu suratnya. Nah dari situ ya dengan adanya itikat baik dari pihak mereka untuk memberikan sebagian yang emang menjadi hak saya, emang sebenarnya emang harus diserahkan gitu kan, nggak mungkin tetap di sana. Nah sekarang tinggal beberapa bagian, termasuk yang paling utama ya nanti masalah waktu saya ketemu anak saya sih, itu aja yang utama. Bang, ini bisa gitu nih. Berapa nilai Vespa harganya? Nah ini yang dibilang barang bekas ya, mungkin dibilang nggak ada harganya. Nah makanya nih kebenaran ada dari ini kebenaran dulu anak SOG juga bro. Iya, anak Vespa bro. Jadi dia paham banget. Dia kemarin istilahnya yang emang, ayo gila nih Vespa ini luar biasa, dibilang. Dia yang tahu lah, makanya bro, biar tahu, biar nggak dihina barang bekas bro. Ya jadi Vespa ini kan tipenya lagi lumayan ya, harganya juga lagi lumayan naik. Apalagi ini VNB tahun 1961, surat-surat lengkap. Nah, jadi kalau dibilang ini memang motor bekas ya motor bekas, tapi nilainya ini udah sekarang nih udah ratusan juta bro gitu. Jadi tidak bisa diukur sama apapun gitu. Jadi Vespa ini kan termasuk barang pelestarian ya, budaya. Jadi banyak teman-teman yang memang kolektor item segala macam, bahkan mungkin ada kayak Raffi Ahmad pun punya tuh kayak 1951 gitu. Jadi ini Vespa Cepuk ini termasuk lumayan mahal, mungkin kalau sekarang di harga 150 sampai 200 jutaan lah. Makanya kalau dia bilang, ada yang bilang motor ini nggak ada harganya, ya salah besar lah gitu. Mungkin teman-teman ya karena nggak main, mungkin ketidaktahuan terhadap motor Vespa gitu. Mungkin itulah. Oke. Bang Cemong, berarti sisa apa lagi sih Bang yang barang-barang yang masih ada di sana dan belum diberikan sama pihak sana? Yang pasti ya pakaian sih ya sebenarnya, barang-barang saya pribadi, barang buat kerja, terus ya ada beberapa barang-barang toko yang konsinyasi. Kan banyak barang-barang orang zaman kita jualan di toko kan emang punya barang yang emang supplier titip gitu kan untuk dibantu kita jualin gitu. Itu. Nilainya berapa itu yang masih ada di sana barang-barangnya? Gue Barang-barang gue juga masih ada. Kisaran berapa tuh Bang? Jaket, helm, terus barang konsinyasi toko. kisarannya sih lumayan ya, kalau dibilang mungkin ratusan juga sih ya kalau kita iniin sama barang gue semuanya. Oke.
Nah ini kenapa dari pihak sana tidak mau memberikan secara keseluruhan gitu? Kalau gue pribadi sih baik sangka aja lah. Mungkin dalam kondisinya emang masih habis Lebaran kali, mungkin mau mudah-mudahan kita berharap ya bisa baik gitu kan. Dan gue juga bisa dipertemukan sama Baby Sultan gitu kan. Itu aja sih. Jadi gue nggak mau buruk sangka kemana-mana. Yang pasti gue berharap juga dari pihak Roro sendiri ini bukan jadi masalah gitu. Sebenarnya polemik ini polemik yang udah harusnya berakhir gitu. Karena kan gue sendiri lagi bener-bener ngebangun kerja keras untuk ya kehidupan ke depan lagi semua, yang pasti buat anak-anak itu aja sih. Nah ini kan bertemu sama anak juga itu jadi pertanyaan apa dijawab Mbak Matiin pas dia ngomong isi somasi itu sendiri kan nggak cuma meminta hak abang untuk apa namanya mengembalikan barang-barang berharga tadi gitu. Nah ini apa namanya untuk masalah ketemu sama anak sendiri itu kan tidak ada tercantum dalam isi somasi, itu masih belum terrealisasi dari pihak sana atau gimana bang? Belum, makanya itu kita serahkan sama pihak kuasa hukum saya juga gitu kan. Jadi biar nanti mungkin ya kalau minta waktunya bisa Lebaran kan, seperti itu. Untuk beberapa item yang belum terpenuhi gitu kan. Ya termasuk waktu untuk ketemu anak, itu aja sih. Itu kenapa? Maksudnya kan harusnya dari pihak mereka udah tahu nih, paham gitu bahwa memang putusan pengadilan pun apa namanya udah jelas memperbolehkan untuk bertemu sama anak gitu. Ini kenapa dari pihak sana mereka masih seolah-olah masih yang membatasi atau mungkin masih yang belum membuka akses itu? Ya makanya untuk itu gue sih nggak bisa jawab ya, karena kan yang punya hati dari mereka sendiri gitu kan. Kalau gue sih untuk udah pengen banget ketemu anak gitu kan, kangen juga kan. Sultan udah makin besar, kita hanya ngeliat di medsos aja gitu kan. Yang pasti niat gue adalah saat ini ngebangun usaha atau ngebangun apapun lagi saat ini ya emang buat anak, itu aja. Saat ini gimana abang sendiri sejauh ini untuk menafkahkan Baby Sultan itu masih berjalan? Masih, alhamdulillah sampai detik ini masih transfer untuk keperluannya sesuai dengan kemampuan gue saat ini, karena kan gue mesti bagi beberapa anak-anak yang lain juga gitu kan. Itu yang pasti ya sayang lah, karena gue lihat gue sendiri dengan anak-anak yang lain alhamdulillah baik gitu kan. Nah, ya berharap juga dari pihak Roro mulai ngebuka akses gue untuk ketemu sama Baby Sultan, itu aja sih. Bang, artinya dari pihak sana nggak ada membuka apa ya istilahnya pintu perdamaian atau bang, apalagi ini kan bulan puasa gitu yang memang bulan baik, bulan barokah gitu. Artinya ada pintu damai lah bahasa kasarnya gitu. Ini udah ada upaya ke sana bang untuk bisa dari jalur damai gitu? Kalau gue sih sebenarnya dari awal ini apa pertama kali putusan sampai itu kan pengennya semuanya baik-baik aja dan pasti jalan damai ya, karena kalau kita kan istilahnya kalau udah apa berpisah emang udah jodohnya sampai di sini ya kan, udah kita ya mantan istri mantan. Tapi kalau anak kan nggak ada kata mantan bro, jadi ya gue pengen ya tetap baik, karena apa, walaupun udah nggak ada hubungan sama sekali dengan Roro ya gue sama anak gue kan tetap harus ada hubungan seperti itu. Tapi sejauh ini abang untuk bisa melihat perkembangan Baby Sultan dari mana nih? Ya Ada apa ya misalnya informan atau apa yang pengen tahu perkembangan Baby Sultan sejauh ini seperti apa? ya gue sih lihat beberapa kali ya di medsos aja gitu, ada kadang-kadang ada yang kirimin misalnya di grup kayak Roro sama anak gue lagi ngapain gitu kan, kayak kemarin yang show itu kan, dan di YouTube juga banyak, di medsos aja kita lihat. Jadi itu aja sih gue bilang, yang penting ya gue berharap juga Sultan juga baik-baik aja, istilahnya mamahnya mulai mencair lah untuk bisa mempertemukan gue dengan Baby Sultan gitu. Ya kalau gue sih bilang ya, gue nggak pernah membaguskan diri gue sendiri kalau bicara tanggung jawab. Ya alhamdulillah anak gue kan juga ada ketahuan, si Baby Sultan kan ketahuan anak 7, yang lainnya juga baik-baik aja, karena rezeki mereka adalah pasti dititipkan lewat bapaknya, bener nggak, untuk kasih ke mereka. Jadi gue nggak pernah berpikir, nggak takut bahwa mereka nggak ada rezekinya, nggak mungkin gitu. Itu aja sih keyakinan gue. Nah kalau dibilang kere, miskin segala macam, dikatakan seperti apa, buat gue ya kita senyumin aja. Nggak ada orang
manusia tuh nggak ada yang susah sebenarnya. Masalahnya bersyukur atau enggaknya gitu kan. Pasti Allah kasih cukup dibilang ya kan. Ya ginjalnya aja bisa dijual, kita istilahnya kan ada harganya kalau bicara itu kan. Kalau dibilang gimana dibilang kita manusia itu kere, nggak ada. Ini saat kemarin mengambil barang-barang ini itu Bang Cemong langsung bersama kuasa hukum atau gimana? Dan saat itu kondisi pengembalian barang-barang tadi itu ada roronya atau cuma diwakili kuasa hukum atau seperti apa suasana di... Kalau kita kemarin pengambilan barangnya ya didampingi kuasa hukum saya. Nah dia juga ada perwakilan dari tim kuasa hukumnya dia, ya gitu kan. Nah itu juga cuman nggak di luar ya, di luar pagar rumahnya. Jadi nggak di dalam ya, di luar gitu kita lakukan itu. Ya Nggak ketemu sama Roro? nggak, kita nggak ketemu dengan, saya nggak ketemu dengan Roro juga atau dengan kuasa hukum yang lain. Itu kemarin saya lihat malah kuasa hukum yang ini timnya ya dibilang sih, baru saya lihat hari itu juga gitu untuk menyerahkan itu. Biasanya kan ada Mas Asgar atau siapa gitu kan, itu sih. Tapi buat saya nggak masalah, yang penting ya saya udah lihat itikat baiknya, berarti mereka mau mengembalikan barang-barang yang emang bukan haknya mereka gitu. Tapi saat itu sayang nggak sih Bang, maksudnya udah depan rumah harusnya bisa ketemu sama anak. Ya sangat disayangkan, makanya gue kemarin kangen sebenarnya, cuma ngelongok, aduh seandainya kalau Sultan udah bisa jalan lari mungkin teriak ya, papa papa papa. Cuma kan ya udah nggak apa-apa, bawa sabar aja, pasti Allah kasih jalan. Dari kesabaran itu akan ada buahnya yang lebih baik kok, itu aja. Oke, mantap. Kopi lagi.